Hello guys, welcome back to Raising Talks. Yay, clap and cheers. Alright. How are you, Mr. Adit? I'm doing great. How about you, Mr. Jacob? I'm doing great as well. Okay, so what are we gonna talk about nih, Mr. Adit? Hari ini kita mau ngobrolin apa sih? How about we talk about raising camp? Raising Camp. Raising. Mungkin banyak teman-teman yang belum familiar sama Raising Camp, who knows ya? Buat yang belum tahu nih, apa sih Raising Camp itu? Jadi raising camp itu adalah tempat dan waktu buat anak-anak, buat students yang selama ini mungkin di sekolah struggling with a lot of aspects. They can learn a lot of things that they cannot learn at school or at home or basically tempat-tempat mereka bergaul gitu. So they can learn a lot of life skills, soft skills, and semuanya itu dilakukan dengan cara-cara yang super fun. So is it like holiday program? It's kind of like that. It's like holiday camp. Jadi daripada teman-teman, students, atau parents yang bingung gitu ya liburannya anak-anak mau dihabiskan waktu untuk apa, holiday camp seperti ini, raising camp is such a great time for them 100%. Oke, jadi memang holiday camp yang adanya saat anak-anak libur sekolah ya. Jadi That's mereka instead of main di rumah aja atau mager-mageran, jalan-jalan, mereka difokuskan untuk upgrading life skill sama soft skill mereka yang belum tentu dipelajari di sekolah ya. Yes. Oke. So, kalau misalkan kita berdua udah pernah ya beberapa kali raising camp. Nah, itu kan pasti banyak ya momen-momen bersama peserta yang beragam dari different backgrounds dan akhirnya kita ngelihat sendiri perubahannya mereka. Nah, kalau misalkan kita coba ngobrolin tentang peserta-peserta nih, anak-anak yang sudah kita training, yang kita sudah latih bareng-bareng. Ada nggak sih satu atau beberapa peserta yang sampai sekarang memorable? I mean, of course, pasti ada selalu. Sebenarnya lebih dari satu. I'm pretty sure Mr. Jacob juga pasti gitu kan. Banyak cerita anak-anak yang membuat kita berkesan gitu. Karena memang kalau kita lihat ya, setiap anak itu kan berbeda-beda. Dan journey atau pengalaman mereka di camp juga berbeda-beda tergantung mereka mau jadi apa sih ke depannya, apa yang mau mereka upgrade in terms of themselves gitu ya. Nah, kalau misalkan kita jelasin nih ke teman-teman yang mungkin belum familiar sama Raising Camp. Di Raising Camp itu ngapain aja sih? Seru nggak sih, Mr. Adit? Seru, pasti seru. Karena gini, kita kan formatnya holiday camp. Dan kalau pada saat holiday terus kita bikin kayak belajar di sekolah, I think it would be very easy for those participants, for those students untuk bilang enggak untuk program seperti ini, and it would block the simulation yang kita kasih ke mereka gitu. So it's really important the way we deliver it gitu ya. Jadi kita bikinnya dengan cara activities. So there's going to be a lot of activities there, dan activities itu dikemas seperti games gitu. But not any other games, tapi games yang memang bisa melatih mereka untuk punya skill-skill yang sebelumnya mungkin mereka belum punya. Gitu. Oke. Berarti pesertanya rame nih sebenarnya ikut camp nih, banyak nih anaknya. Tons of students. Yep. Oke. Berarti seru banget harusnya ya buat teman-teman yang memang belum join atau belum tahu ya. We had a lot of fun ya, karena mereka kan holiday camp ini kan beberapa hari ya. Mereka spend some time together sama each other yang tadi nggak kenal, terus juga sama coaches, sama trainer. Jadi kalau di Raising Camp ini mereka nggak hanya sama tenaga pengajarnya atau trainer, tapi ada coaches juga yang mana sebagai kakak pembimbing yang nge-guide mereka throughout the entire camp ya, activities-nya seperti apa, kalau mereka lupa dan lain sebagainya, kalau misalkan ada yang kurang paham Inggrisnya, karena kan Raising Camp ini fully international program ya, jadi memang programnya ini campnya dilaksanakan dalam bahasa Inggris, tapi kami juga menyediakan translator ya, pendampingan dalam bentuk coach untuk para peserta yang mungkin Inggrisnya belum sejago yang mereka inginkan gitu ya. Nah, kalau dari Mr. Adit sendiri ada nggak memorable story, cerita yang lucu, yang aneh, yang unik deh, yang sebelumnya nggak pernah didapetin tuh ketemu anak yang kayak gini? Kalau aku pribadi sih lebih kepada kalau hari-hari awal ya, momen-momen awal tuh mereka kan banyak yang awkward, banyak yang malu, dan lain sebagainya. Karena kan baru ketemu nih sama teman-teman, sama coaches. Tapi selang beberapa jam itu udah keluar tuh aslinya mereka. Mereka udah jadi diri mereka sendiri yang tadinya pendiam, kok tiba-tiba jadi ngedance sendiri, jadi berani ekspresikan dirinya sendiri, berani untuk angkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Di situ sih aku ngeliat kayak sebenarnya bukannya aneh ya, tapi lebih kepada memang itu fasenya ya, ketika anak-anak itu dibawa ke sebuah tempat baru, mereka observe dulu nih, aduh ini teman-teman aku yang baru gimana ya mereka nge-treat aku gitu. And selang berapa jam mereka udah bisa jadi diri mereka sendiri, karena mereka tahu di camp ini anak-anaknya memang support each other ya, lingkungannya memang suportif, dan we allow them to be themselves ya. Kalau dari Mr. Adit gimana? Aku punya satu cerita dari camp waktu kita di Surabaya di tahun ini.
di Surabaya itu ada satu anak yang pada saat kita baru entrance gitu ya, dia nangis. Nangis udah minta telepon mamanya, udah mau minta pulang, udah bilang kayak aku nggak mau, aku takut dan segala macam gitu ya. It took a lot of effort for me dan juga Miss Alicia pada saat itu untuk kayak calm him down and to encourage him to stay kind of like that. And well yeah, he eventually calmed down. Tapi dari situ timbul kekhawatiran dari aku bahwa anak ini bisa nggak ya, maksudnya kayak untuk bergaul sama anak-anak yang lain gitu, a lot of strangers. Karena dari situ aku bisa ngeliat bahwa sepertinya anak ini tidak dibiasakan untuk socialize with a lot of people. Makanya timbul kekhawatiran kayak gitu. Tapi ternyata di hari kedua, di hari ketiga tuh sangat-sangat terlihat berbeda banget gitu. He enjoyed his time a lot, dan pada saat kita lagi nyanyi bareng itu ya, dia ngerangkul teman-teman satu grupnya, and it was really refreshing sight to see. Dan kalau ngomongin holiday camp ya, itu kan yang di-expect adalah perubahan anak ya, in a short amount of time. Dan kita ya sebagai trainer gitu ya, itu benar-benar ngelihat almost every single one of them itu benar-benar nunjukin perubahannya dalam waktu beberapa hari. Kalau aku pribadi memang ada di setiap camp, anak yang aku notice yang awalnya mostly mereka itu pendiam, benar-benar diem, tapi begitu berjalannya waktu, banyak activity bareng-bareng, mereka jadi nunjukin diri mereka yang suka in charge, suka ngelit tim, berani ngomong, berani untuk ya speak up duluan lah, dan gak cuma ke sama partisipan tapi juga ke trainer dan coachesnya lebih proaktif gitu. Jadi memang kalau menurut aku yang tadinya anaknya pemalu jadi aktif itu it's all about environment ya kalau menurut aku ya, karena sebagai anak-anak kita juga yang orang dewasa kan pasti ada yang namanya self preservation ya, kita kan observe dulu lingkungan kita aman atau enggak ketika kita melakukan sesuatu, dan ketika mereka sudah ngelihat kalau lingkungan itu aman, mereka jadi lebih berani ya untuk menunjukkan diri mereka dan aktif terlibat di dalamnya. Makanya banyak anak yang awalnya nangis kayak yang tadi Mr. Adi cerita, terus along the way dia jadi lebih berani karena dia ngerasa aman dan nyaman gitu dengan teman-teman trainer yang memang sangat support dan sama-sama mau maju gitu, karena that's the point of camp kan, memang upgrading diri mereka gitu ya. Kalau Mr. Jacob sendiri, since we're talking about changes in children gitu ya, in participation, in participants gitu ya, ada nggak satu anak yang stick in your mind, dia tuh punya perubahan yang benar-benar super memorable yang berkesan buat Mr. Jacob gitu? Ya ada, namanya Daniel. Dia ini peserta di camp Bali. Awalnya ini bener-bener pendiam banget. Ditanya cuma ngangguk, dikasih tahu ABC cuma responnya ngangguk-ngangguk aja gitu. Sampai akhirnya one of the coaches yang memang handle grupnya si Daniel ini mencoba melakukan approach, pendekatan, nanya dengan lebih mendalam, dengan lebih friendly, dengan lebih nyaman lah, berusaha supaya si Daniel ini terbuka. Ketika diajak ngobrol dan lain sebagainya, baru tahu tuh coachnya kalau misalkan si Daniel ini dulunya suka dibully di sekolah gitu. Jadi dia itu sangat-sangat menjaga dirinya di lingkungan baru gitu. Even yang kenal pun sama dia tuh mengenal Daniel ini memang sangat-sangat pemalu dan introvert gitu. Apalagi di camp mereka ketemu teman baru yang nggak tahu backgroundnya seperti apa. Ya, makanya responnya seperti itu, diem dan lain sebagainya. Tapi begitu diyakinin sama coachnya, trainer juga sempat ngobrol sama dia, akhirnya dia mau pelan-pelan untuk speak up ke grupnya dia sendiri gitu. Sampai akhirnya hari kedua itu udah perubahannya sangat-sangat pesat gitu. Dia nggak cuma ngobrol ke timnya dia sendiri, ke grupnya sendiri, tapi juga ke grup-grup lain gitu. Karena kan pas during lunch, breakfast dan dinner kan mereka boleh untuk bonding satu sama lainnya. Nah di situ dia lebih memberanikan diri untuk kenalan, kayak dari sekolah mana, kenapa kesini, goalnya apa gitu, sampai sedewasa itulah pemikirannya. Jadi memang di situ perubahannya kelihatan kalau setiap orang itu punya problem berbeda dan gimana kita approach terutama anak-anak tersebut dengan cara yang aman dan nyaman supaya mereka mau benar-benar reveal themselves, supaya mereka bisa terima ilmu dan nyerap ilmu dan bisa implement di kehidupan nyatanya gitu. Itu mostly yang aku dapetin itu sih. And it's really important ya buat support sistemnya anak-anak gitu untuk really detect kesulitan apa yang anak-anak hadapi gitu, and overcome that, dan membantu mereka untuk overcome that as early as possible. Karena anak-anak yang usianya masih muda, kita bisa lebih mudah dan kita bisa lebih effectively bantu mereka untuk their growing process gitu, tumbuh mereka seperti apa, itu kita really easy for us to mold them the younger they are.
Iya, mungkin ini juga bisa jadi lessons ya untuk parents di luar sana yang memang kesulitan. Kenapa sih anak aku begini? Kenapa anak aku pendiam? Kenapa anak aku suka rebellious dan lain sebagainya? Mungkin karena memang they need space ya. Space ini untuk explore diri mereka, untuk tahu kalau misalkan, oh aku nih bisa untuk ambil keputusan sendiri, tapi tetap di-guide sama parents. Jadi bukannya didiktasi ya, didictate sama parentsnya all the time. Jadi merekanya defensif dan nggak mau untuk step out of their comfort zone. Karena kalau di Raising Camp sendiri kan memang kita memberikan ruang ya, space buat mereka untuk jadi diri mereka sendiri. It's okay to make mistakes, karena we learn from them. It's okay to speak up walaupun itu mungkin belum benar gitu ya. Tapi kan abis itu kita kasih tahu yang benar. Nah nanti ketika di luar, mereka udah bener gitu loh. Mending salahnya di lingkungan yang memang it's a learning process ya, it's a learning space. Salahnya depan trainer. Jadi mereka juga terbiasa untuk, oh aku salah. Tapi nggak apa-apa, aku belajar dari sini dan aku akan do better. Ya itu layer of learning process yang sebenarnya nggak boleh di skip ya parents ya. So it's really good for them untuk berada di lingkungan yang seperti Raising Camp ini, very supportive and very beneficial for their growth. Iya betul. Dan unfortunately buat beberapa orang ya, atau mungkin banyak anak di luar sana yang orang tuanya mungkin belum berani kasih kesempatan untuk mereka grow dengan sendirinya, even cuma dari beberapa hari. Nah kalau di Raising Camp ini ya parentsnya yang sudah ikut gitu ya, anaknya sudah ikut juga jadi lebih melek ya. Kalau ternyata it's okay loh untuk let go my children for a couple of days untuk kebaikan dia sendiri gitu, karena hasilnya benar-benar kelihatan gitu ya. Dan untuk parents di luar sana mungkin bisa start ya giving your child a little bit of independence moments, independent space buat mereka juga bisa grow sendiri. Tapi tetap kalian bantu awasin dari belakang gitu. Nanti biar mereka learn from their mistake. Mereka juga jadi mikir kalau aku ngelakuin A resikonya apa, ngelakuin B konsekuensinya apa gitu. Ini dari obrolan kita jangan salah sangka bahwa Raising Camp ini adalah tempat untuk anak-anak yang troubled. Sebenarnya enggak. Jadi gini, even untuk parents yang ngerasa bahwa anak-anak ini sebenarnya fine aja kok, Mr. Jacob ya oke aja gitu, nggak ada struggle atau nggak ada issue yang very concerning. I still think that Raising Camp would be very beneficial for them. It's still a very good program for them gitu ya. Kenapa? Karena they get to make a lot of connections gitu ya. Networking, that's right, dengan banyak orang gitu ya. And it would be very impactful for their success in the future gitu. Dan untuk parents juga gitu, just because you do not detect any issues or struggle from your kids, bukan berarti sebenarnya tidak ada gitu. Siapa tahu gitu ya, siapa tahu mungkin ada sesuatu yang sebenarnya selama ini sulit untuk dikomunikasikan untuk anak-anak, tapi pada saat berada di lingkungan yang supportive seperti Raising Camp, mereka bisa all out dan bisa belajar lebih banyak dari sih. Gitu. Betul. Karena kalau yang kita lihat sendiri dari mostly rata-rata peserta ya, memang mereka itu butuh kesempatan. Bukan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka aja, tapi juga kesempatan untuk berkembang in their own way. Misalkan aku sukanya gambar, ya sebagai orang tua harus facilitate. Apa nih yang bisa mendukung supaya anak saya bisa lebih jago artnya, ya kan? Aku suka dengerin musik, aku suka A, suka B. Ya kita tetap support interest mereka selama interestnya itu parents tahu ada value-nya yang memang bisa kontribut ke kesuksesan mereka di masa depannya. Karena zaman sekarang tahu sendiri ya Mr. Adit ya, nggak ada limitasi nih buat anak-anak zaman sekarang. Dan di sini salah satu yang Raising Camp encourage itu ya, kalau memang tidak ada limitasi, jadi ya go all out gitu loh. Tapi balik lagi harus ada kesempatan dan ruang yang diberikan oleh orang tua. Seperti itu. So, jadi kalau misalkan disimpulkan nih, Mr. Adit, Raising Camp itu adalah sebuah event nih yang memang kami provide untuk anak-anak di Indonesia, terlepas itu SD, SMP, SMA, untuk mereka berkembang, untuk mencari jati diri mereka, mencari personality mereka, mencari apa sih interest mereka yang bisa mereka kembangkan, supaya ini align sama passion mereka. Goal mereka di kedepannya mau jadi apa, seperti itu. So untuk parents, kalau mau anak kalian ini dapat pengalaman once in a lifetime yang memang di sini penuh dengan networking, penuh dengan life skill dan soft skill yang mungkin di sekolah nggak diajarin, Raising Camp adalah tempat untuk anak-anak kalian. Why Raising Camp? Karena di sini kami provide kesempatan dan ruang untuk anak-anak kalian berkembang, menjadi diri mereka sendiri dan mencari apa passion dan goal mereka di dalam kehidupan mereka as early as possible. So,
That's it for today. Thank you Mr. Adit. Thank you juga Mr. Jacob. Mr. Jacob dan Mr. Adit pamit. See you in the next Raising Talks. Bye-bye. See you guys.